Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Khaya Raska dengan NIM 2202 10204. Di sini saya membuat tugas video presentasi individu tugas mata kuliah administrasi publik yang berjudul Pajak Daerah dan Distribusi Daerah dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi Esos MSP. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pajak daerah dan distribusi daerah. Nah, pajak daerah merupakan sebuah instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia seiring dengan penerapan kebijakan desentralisasi yang diamanatkan oleh reformasi. Pemerintahan daerah memberikan wewenang lebih besar untuk mengatur dan mengelola urusan kepemerintahan. Nah, dalam hal ini diwujudkan melalui pemberian otonomi dan dalam menggali sumber pendapatan asli daerah atau PAD untuk mendukung pembangunan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pajak daerah dan distribusi daerah lahir sebagai respon atas keterbatasan sistem sentralisasi di masa lalu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan spesifik daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi berdasarkan potensi ekonomi lokal. Namun, pengelolaan pajak dan distribusi harus tetap sejalan dengan prinsip keadilan, efisien, dan keberlanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal. Nah, selanjutnya ada definisi pajak daerah dan distribusi daerah. Apa sih itu pajak daerah? Nah, pajak daerah merupakan kontribusi yang wajib dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan atas kepemilikannya, konsumsi atau aktivitas tertentu yang memiliki potensi ekonomi. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar pajak. Nah, selanjutnya ada distribusi daerah. Apa sih distribusi daerah itu? Distribusi adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan atas pemanfaatan jasa atau pemberian izin yang tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak distribusi daerah memberikan imbalan langsung dengan bentuk layanan atau manfaat kepada penggunanya. Nah, setelah definisi pajak daerah dan distribusi daerah, yang kedua itu ada tujuan pajak daerah dan distribusi daerah. Apa sih tujuan pajak dan distribusi daerah itu? Yang pertama ada meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan yang ketiga pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Yang keempat itu ada mendorong partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat. Yang kelima itu ada meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah daerah. Selanjutnya ada menumbuhkan ekonomi daerah, dan yang terakhir ada mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Selanjutnya ada landasan hukum utama pajak daerah dan distribusi daerah. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, pasal ini merupakan konstitusional yang memberikan kewenangan kepada negara, termasuk pemerintah daerah, untuk memungut pajak dan distribusi. Pajak bersifat wajib dan memaksa bagi setiap masyarakat, negara, atau badan yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan membiayai keperluan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua itu ada undang-undang yang mengatur pajak distribusi daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan distribusi daerah, yang merupakan pedoman utama dalam pengelolaan pajak dan distribusi daerah.
yang mengatur jenis pajak daerah dan distribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, menekankan prinsip keadilan, efisien, dan akuntabilitas dalam penerapan pajak dan distribusi daerah. Implementasi pajak daerah dan distribusi daerah. Nah, di sini yang pertama ada tantangan dalam implementasi. Yang pertama itu rendahnya kepatuhan wajib pajak dan penggunaan layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak dan distribusi daerah. Tingkat kesadaran yang rendah menyebabkan kepatuhan yang minim baik dalam hal pelapor maupun pembayaran. Yang kedua itu ada keterbatasan kapasitas pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah sering menghadapi kekurangan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten dalam mengelola pajak dan distribusi. Teknologi yang digunakan untuk administrasi pajak seringkali belum optimal. Yang ketiga ada ketimpangan potensi daerah. Nah, daerah yang cenderung memiliki potensi pajak yang lebih besar, sedangkan daerah miskin memiliki basis ekonomi yang terbatas. Nah, ketimpangan ini menyebabkan kesenjangan fiskal antar wilayah. Selanjutnya ada solusi dalam mengatasi tantangan. Yang pertama itu peningkatan kepatuhan wajib pajak seperti melakukan edukasi dan sosialisasi. Nah, dengan melakukan edukasi dan sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan. Yang kedua itu ada insentif dan sanksi. Nah, dengan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang patuh dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran. Nah, yang kedua itu ada peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Nah, dengan cara melakukan pelatihan SDM dengan mengadakan program pelatihan bagi petugas pajak daerah untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam administrasi perpajakan. Nah, yang kedua itu ada sistem pajak digital. Nah, dengan mengadopsi teknologi modern seperti pembayaran online untuk mempermudahkan proses pengawasan dan pembayaran. Yang ketiga itu ada mengatasi ketimpangan potensi pajak antar daerah. Nah, yang di sini dengan cara mentransfer dana fiskal kepada pemerintah pusat dan memberikan insentif dana dan alokasi khusus bagi daerah dengan potensi pajak rendah. Nah, yang kedua itu ada pengembangan potensi lokal dengan membantu daerah yang miskin untuk mengembangkan sektor unggulan mereka seperti pariwisata, pertanian, atau tempat rekreasi yang bisa masyarakat kunjungi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari pajak daerah dan distribusi daerah. Apa sih kesimpulannya? Nah, pajak daerah dan distribusi daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung otonomi daerah dan pembangunan lokal dengan dasar hukum yang kuat seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan distribusi guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan pendapatan ini digunakan untuk membayar pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam implementasinya terdapat sejumlah tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, ketimpangan potensi pajak antar wilayah, dan kompleksitas regulasi. Sekian presentasi dari saya Khaira Rizka. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.